Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Dakwah ini, dan kali ini sesuai topik judul yang utama adalah kita akan membahas salah satu bentuk gangguan jin di dalam tubuh kita. Hanya saja kita membahas dasarnya saja. Dan kali ini saya tidak ditemani oleh istri saya karena istri saya sedang sibuk nyamuk. Jadi kali ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, namanya Bapak Jahidul Fikri Amrullah. Sehat, Ya, Pak? Alhamdulillah. Bapak kemana saja hari ini? Baik. Kesibukan masih, Pak? Biasa. Jadi biasa. sahabat saya ini, dia itu adalah basic pendidikannya itu adalah magister keperawatan yang sudah melanglang buana, dan kebetulan ditanggung jawabi mata kuliah ilmu biomedik dan juga KM juga ya Pak Jah. Jadi semoga nanti apa yang disampaikan sahabat saya ini bisa berguna untuk kita semua, terutama sudut pandang gangguan jin terhadap medis gitu Pak. Nah langsung saja Pak, kita tahu gangguan jin itu sudah banyak ditemukan di dunia, khususnya di dunia ruqyah ini, dan jelas bahwa jin dari kalangan syaitan itu bisa masuk kepada darah kita. Nah, dari sudut pandang medis, nah saya ingin tanya bahwa apa sih darah itu dan apa kegunaan darah itu Pak sendiri? Ya, kalau dari medis itu banyak ya fungsinya darah ya. Kalau nggak ada darah mah ya mati gitulah ya. Jadi yang pertama darah itu menyuplai oksigen ya, menyuplai nutrisi gitu ya, sebagai kesadaran. Jadi kalau darah itu 3 sampai 5 menit, 10 menit itu tanpa darah, tanpa oksigen otomatis mati. Jadi penting sekali darah. Nggak kita kan kalau kecugak mah kita masih bisa jalan. Iya, kecugak. Tapi kan kalau darahnya berhenti gitu ya, pendarahan banyak itu udah wassalam gitu. Oh gitu. Kalau kita nggak ada darah yang tadi ya oksigen gitu ya, nutrisi itu semuanya dialirkan darah, termasuk kesadaran ya. Jadi kalau orang yang darahnya membeku ya, tersumbat darahnya, otomatis pusat kesadarannya hilang di otak. Seperti Jadi contohnya penyakit stroke gitu ya. Itu hubungannya darah juga ya. Gitu ya. Nah kemudian gini Pak, ada satu dimana penyakit yang mungkin awal dasarnya itu dari gangguan darah, itu apa sih Pak? Biasanya dari salah satu penyakit ini terjadi ketika ada masalah pada darah gitu. Penyakit apa Pak contohnya? Yang paling sering itu ya kalau hubungannya dengan darah itu ya penyakit kalau dalam kesehatan kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler tuh catat ya apa? Yang paling sering itu kalau ada bekuan darah, tergantung kalau darahnya itu tidak bagus, membeku darahnya. Kalau di otak tuh menjadi stroke. Kalau di jantung ya penyakit jantung. Seperti itu. Ya, kalau itu berhubungan dengan darah ya. Kalau darahnya sumbatannya di kaki ya menjadi penyakit rematik apa? Bukan penyakit pembuluh darah yang di kaki. Jadi nanti si aliran darahnya nggak bagus. Ya. Nah, Bapak pernah nggak si pasien itu sering berobat, entah itu penyakit apa, tetapi sangat lama sudah berobat tetapi hasilnya belum maksimal. Nah, itu dalam sudut pandang medis seperti apa Pak? Apakah ada komorbid atau kesalahan darah atau gimana Pak? Ya, banyak sekali ya seperti itu ya. Saya juga orang kesehatan tapi tidak menampik bahwa itu ada di luar medis gitu ya, yang tidak terdeteksi itu banyak ya. Kalau saya menemukan di rumah sakit juga banyak. Seringkali kita melihat ada deteksi deteksi CT scan yang tidak terdeteksi tapi orangnya sakit. Nah, ya. seperti itu Pak. Banyak. Jadi agak ada sesuatu di luar nalar kita ya. Kalau kita kan biasanya kalau orang-orang kedokteran kesehatan itu cenderungnya berpikirnya rasional, tapi tidak menutup kemungkinan ya secara pribadi bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal gitu ya. Itu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau yang namanya penyakit itu yang tidak terdeteksi sama medis tapi itu beneran terjadi, itu tidak mungkin, itu banyak ada. Itu ada seperti sekali ada itu tidak bisa dipungkiri gitu ya, walaupun tidak kelihatannya apa sih sakitnya gitu ya, dicek kesehatannya normal gitu, tensinya normal tapi orangnya sakit. Nah, saya pun banyak Pak, satu pasien ketika itu dia sakit, kalau tidak salah sakit kalau berjalan itu suka gemetar Pak, dia udah berobat kemana-mana, malah medis kemana-mana. Nah ketika saya melakukan terapi ruqyah syariah,
Ketika beres terapi ruqyah syariah, kemudian dia kembali lagi ke medis, Pak. Dan alhamdulillah itu pengobatannya juga semakin baik. Jadi artinya obat yang diberikan kepada si pasien itu masuk nutrisi dan yang lainnya. Tapi kemungkinan ketika sebelum dilakukan ruqyah juga bisa juga kemungkinannya si jin kalangan setan yang ada di dalam penyakitnya itu menahan obat-obat yang diberikan oleh medis. Mungkin bisa seperti itu, Pak ya. Di mana bahwa terapi medis dibarengi dengan terapi di luar non medis gitu ya, contohnya yang tadi Kang di ruqyah gitu ya. Itu emang benar-benar gitu ya. Saya juga selaku orang muslim percaya bahwa yang namanya makhluk gaib itu ada. Jadi Pak dalam kitab ruqyah ini gitu, ini dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dan biasanya peruqyah nasional wajib memiliki ini, Pak. Ini ada versi bahasa Indonesia karena saya untuk belajar bahasa Arab gundul saya belum bisa, jangankan bahasa Arab gundul, bahasa Arab yang jabrik juga saya belum bisa ya, Pak. Jadi tidak salahnya kita belajar dalam rujukan ini, buku ruqyah, jin, sihir dan terapannya sebanyak yang juga. Saya menyandingkan buku Ustadz Muhammad Fajar Hidayatullah. Mungkin sudah tahu ya, Ustadz Muhammad Fajar itu sebagai praktisi ruqyah salah satu terbaik di negara kita. Jadi Pak, kalau dalam kitab ini disebutkan bahwa si setan itu dalam kalangan jin itu masuk ke dalam tubuh kita itu melalui 4 pintu, Pak. Apa yang tadi Bapak sebutkan? Pertama, pintu marah yang berlebihan. Yang kedua, pintu sedih yang berlebihan. Stres ya tadi. Stres ya. Kemudian pintu takut yang berlebihan, Pak. Stres juga sama. Pintu lalai yang berlebihan sama juga masuk stres, ya. Jadi stres ini emang katanya juga banyak ya, selain ke fisik, psikologis juga nanti mengundang jin ya. Dan sekarang kita lebih jelasan lagi, Pak ya, karena ada hadisnya juga. Ini perihal jin masuk ke darah kita ya, Pak ya. Ini ada salah satu hadisnya yaitu dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min adama majrudamma." Ya, jadi artinya sesungguhnya setan berpindah pada diri anak Adam melalui jalan darahnya. Jadi hadisnya pun jelas ya. Jadi jalan darah bisa masuk ya itu dalam hadisnya. Dan ini hadisnya apa? Sahih kan? Sahih ini dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Di sini juga dibahas beberapa ciri-ciri gitu. Jadi ketika anggota badan itu terkena gangguan jin gitu. Ini salah satunya di buku Ustadz Muhammad Fajar yang sudah saya baca beberapa dan saya gabungkan dari buku-buku yang lainnya. Ini salah satunya, Pak, yang paling sering terjadi itu ketika kita terganggu gangguan jin itu yang dasarnya, Pak ya, belum yang lainnya. Itu bisa melihat hal-hal gaib, Pak, atau bisa merasakan hal-hal gaib tuh, Pak. Salah satu gangguan jin ya. Itu jadi gangguan jin. Teman-teman yang suka melihat hal-hal gaib itu hati-hati, itu bukan kelebihan tapi hati-hati itu gangguan jin. Nah, begitu suka gitu. Iya, suka bertanya ya, hari ini nomor berapa, besok jadi apa. Itu gangguan jin. Itu kemungkinan besar gangguan jin. Dan hati-hati itu yang suka itu. Kemungkinan Pak malas untuk beribadah. Waduh, sama tuh saya juga. Sama saya juga. Jadi kita belajar Pak ya sampai sini Pak ya. Masuk beribadah dan tiba-tiba ketika waktu ibadah juga Pak mendadak itu ngantuk, Pak. Dan biasanya jin-jin yang membuat kantuk ibadah itu saya baca dalam buku-buku ini tuh ada di lubang khaisum, Pak. Jadi si jin itu diam di area ini di pernapasan namanya khaisum. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita ketika berwudu melakukan istinsa, Pak. Dibersihkan. Ya, menyedot air sebagian ke dalam hidung itu dan itu membersihkan. Dan itu biasanya kalau jin-jin tipe seperti itu yang dia berhinggap di dalam hidung kita itu ya membuat kita ketika kita mau belajar ngantuk, capek, letih cuma untuk beribadah. Kemudian berikutnya, Pak, ini Pak nih. Rasa nafsu yang menggebu-gebu, Pak. Nafsu bergebu-gebu. Nah, itu, Pak. Terus nafsu apa ini? Nggak tahu, nafsu birahi. Nafsu birahi. Nafsu pokoknya terutama untuk yang belum menikah ya, Pak ya. Gawat. Ini sangat-sangat yang belum menikah. Ya belum menikah itu kan biasanya apa ya, terasa untuk saya waktu dulu gitu ketika melihat akhwat lawan jenis yang lain itu gugup sekali gitu kan. Makanya sudah nikah juga sama. Itu hati-hati apalagi Pak, itu gangguan juga, Pak. Nah, kemudian berikutnya itu sering ini, Pak, muncul lebam-lebam hijau di sekujur tubuh ketika bangun tidur, Pak. Itu kemungkinan. Kemudian berikutnya ini ada
sering pingsan, sering kesurupan, Oh iya. dan kejang-kejang, Pak. Nah, Ya, seperti itu. Kemudian ketika saat tidak terjaga alias tidur, Pak, ketika tidur ini sering dia itu mimpi sering jatuh gitu. Kirain mimpi basah. Jadi tiba-tiba tuh malah kalau bahasa Sundanya itu Jatuh, ngegebek gitu banyak. Nalenyap gitu. Apa Kalau sih, Pak? bahasa kitanya tuh apa sih ya itu ya? Erup-erup. Nah, itu juga ada ketindihan, Pak. Ketindihan. Ketindihan tertindih gitu, nggak bisa gimana itu salah satu Susah, gangguan. ya. Bangun nggak bisa, kepengen bangun tapi nggak bisa. Kemudian yang terakhir ini ada apa? Ketika tidur gigi sering beradu, kemudian sering menggigit lidah tidak Waduh. sengaja. Mungkin dari hal itu Bapak pernah merasakan? Pernah ya. Ketika saya mungkin lupa berdoa. Nah, betul Pak. Jadi kemudian Kalau apa bicara. sih ketika kita sudah ada gangguan-gangguan tersebut apa yang harus saya lakukan? Ada lagi di sini, Pak. Ini benar-benar di luar kesehatan ya, karena emang banyak sekali bahwa ilmu pengetahuan kita itu hanya terbatas gitu ya. Ada di luar, banyak sekali di luar apa yang kita pikirkan, itu di luar jangkauan gitu ya. Iya, Seperti betul. yang tadi kalau menurut rasional kenapa sih? Tapi itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kita itu tidak boleh sombong bahwa kita itu pintar masalah sebagainya. Enggak, ada di luar, banyak sekali Betul, di luar setuju. jangkauan pemikiran kita yang tidak bisa kita jangkau. Tuh. Apa ilmu yang seorang Bapak Jahid yang ahli medisnya pun menyetujui ya Pak ya kalau disandingkan dengan Ya, seperti ini. setuju. Dan hal apa saja yang kita lakukan Pak ketika kita sudah ada ciri-ciri Tips ya, tersebut? ini berarti tips ya. Tips ya. Buat Nah, subscriber. yang pertama apa? Ini menjaga sholat 5 waktu, perlu Pak. itu ya, Kalau sholat 5 waktu. perlu laki-laki itu harus berjamaah. Nah, kemudian jaga wudhu, Pak. Nah, wudhu. jaga wudhunya. Kemudian apa? Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membacakan salawat seperti la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu sudah sholat maka akan dijauhkan dari gangguan sihir dan penyakit lainnya, Pak ya. Coba bisa dipraktekkan ya, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Teman-teman yang merasa memiliki tanda dan gejala yang tadi bisa dipraktekkan. Ya, kemudian ketika ada sesuatu yang sakit di badan itu dan sukar sekali untuk sembuhnya, itu cukup kita tempelkan tangan kita. Ada doanya khusus seperti misalkan tangan kita sakit, kita tempelkan, tinggal baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi artinya dengan kalimat Allah yang maha sempurna, saya berlindung diri dari segala bentuk penyakit dan penyakit lainnya. Seperti itu aja. Jadi seperti yang kita bahas tadi, Pak, antara medis dan dalam sisi ilmu agama itu ada keterkaitan juga, Pak ya. Yang namanya agama sama ilmu pengetahuan itu sangat berhubungan. Kebetulan narasumber kita ini Bapak Jahid ini juga memang sering belajar kitab ruqyah, Pak ya. Kalau saya lihat di rumah ya baca-baca sendiri ya. Kalau kita juga walaupun tenaga kesehatan harus tahu gitu ya. Jadi tidak melulu hanya satu fokus gitu ya, bidang ke barat gitu ya, tidak melihat ke yang lain, itu yang salah gitu ya. Bukannya apalagi kita tenaga kesehatan tidak hanya dari sisi aspek medis tetapi juga aspek agama seperti ini ya. Dan sebetulnya penyakit itu adalah turunnya dari Allah dan kesembuhan juga datang dari Allah. Ya. Makanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai penyembuh ya. Penyembuh sebut juga kan asyifa, Pak ya. Jadi penyembuh Wa gitu. nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wal mu'minin, itu bagi orang mukmin Al-Qur'an itu adalah Syifa, penyembuh obat gitu ya, selain dari obat-obat medis. Ya, Itu gitu. disatukan sih. Itu saja mungkin Pak yang bisa Oke, saya sharingkan, siap, Masya Allah. siap. Ini ilmu yang dasar Pak buat kita yang pakir ilmu ya. Dasar tapinya sangat dahsyat sekali ini. Mudah-mudahan ini juga berguna untuk para Subscriber. sahabat-sahabat kita yang sudah baca ini ya. Iya. Ada yang bisa disampaikan Pak dalam dunia medis ini tentunya dengan Iya. disandingkan dalam Iya. ilmu ruqyah ini Pak? Ya, jadi saya sampaikan terakhir ya, bahwa saya sebelum berulang-ulang bahwa ilmu pengetahuan itu sangat terbatas, banyak di luar pengetahuan kita yang tidak bisa dijangkau, termasuk dalam segi ini ya, ilmu-ilmu ruqyah, apalagi ilmu agama, dan itu adalah benar adanya. Ya. Kita hanya manusia, tidak bisa sombong, dan ilmu kita terbatas. Masya Allah, itulah pesan dari sahabat saya Bapak Jahid ya, selaku orang yang sudah berkecimpung di dunia medis dan sudah ada juga Pak Ya, sekarang. sip, sudah ada nih. Kita tutup akhiri saja. ya. Terima kasih, dan jika kalian suka dengan konten yang kami sajikan,
jangan lupa di like, di komen dan di subscribe juga Pak ya. Oke. Untuk biar kita lebih semangat membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton channel Belajar Dakwah kami. Semoga sehat selalu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.